Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, 3 cara menutup portal gaib di dalam tubuh atau rumah dan tempat usaha seseorang. Oke saudaraku, sesungguhnya syaitan dari kalangan jin, baik itu jin fasik ataupun jin kafir, itu ada 3 metode atau jalan-jalan mereka masuk ke dalam diri atau rumah seseorang. Yang pertama, jin yang datang karena didatangkan atau diundang. Datangnya jin di dalam tubuh seseorang atau di dalam rumah tempat usaha karena di badan kita ini ada portal-portal yang memberikan kesempatan kepada jin-jin fasik, jin kafir ini untuk masuk. Kita yang mengundang. Entah itu karena kita melakukan ritual-ritual tertentu atau praktek-praktek yang memang mendatangkan jin-jin fasik dengan tujuan-tujuan tertentu atau maksud-maksud tertentu. Dan ada keyakinan di dalam diri kita bahwa ketika kita mengundang datangnya jin-jin fasik, jin kafir ini dalam rangka untuk penjagaan, perlindungan ataupun untuk perlawanan, ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Oke. Ini yang pertama, karena didatangkan. Yang kedua, mohon maaf karena kita undang atau kita datangkan. Yang kedua, jin atau syaitan yang masuk karena didatangkan atau yang tanpa diundang. Nah, datangnya syaitan dari kalangan jin fasik atau jin kafir masuk ke dalam diri seseorang atau di dalam rumah tempat atau tempat usaha karena didatangkan melalui apa? Media sihir dan buhul-buhul sihir atau media-media sihir. Nah, saudaraku, mengapa jin-jin fasik, jin kafir ini bisa masuk? Karena memang ini bertujuan atau bermaksud menyakiti dan memang bermaksud untuk memberikan suatu gangguan-gangguan kepada seseorang. Nah, maka ketika mereka datang sementara orang yang didatangi ini tidak memiliki penjagaan secara ruhania atau amalan-amalan yang bisa mereka lakukan untuk perlindungan diri, maka mereka yang tanpa diundang ini atau mereka yang didatangkan lewat sihir ini akan terus hadir di diri seseorang atau di rumahnya. Oke, ini yang kedua ya, karena didatangkan melalui sihir. Dan yang ketiga, karena datang sendiri. Mengapa jin, ya, khususnya jin-jin fasik, jin kafir, mendatangi diri seseorang atau rumah, tempat tinggal atau tempat usaha seseorang? Karena yang pertama, di badan seseorang ini ada portal-portal atau pintu masuk jalannya jin-jin untuk masuk ke dalam diri seseorang. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan ya, itu masuk di dalam tubuh manusia Indonesia melalui aliran darah. Ya. Ini ya jadi syaitan. Ya. Inna syaitan yajri majrad dam. Ya. Jadi syaitan ini mengalir masuk di dalam diri seseorang itu melalui aliran darah. Oke. Nah, ada portal yang terbuka di dalam diri seseorang sehingga mengundang katanya. Bisa karena kita ini memiliki jimat-jimat atau benda-benda yang menjadi buhul ya, buhul sihir, media buhul jin untuk masuk ke dalam badan kita. Kita punya benda-benda yang ditanam, benda-benda yang disimpan, benda-benda yang ditempelkan, apapun itu bentuknya, mau rajahan, mau azimat-azimat ya, dengan maksud untuk perlindungan, penjagaan, dan ada keyakinan kepada kita bahwa inilah yang menjagaku, inilah yang melindungiku, inilah yang memberikan mudarat menghindarkan dari mudarat dan mendatangkan manfaat. Saudaraku, keyakinan-keyakinan yang demikian ini maka bisa kemungkinan mendatangkan jin atau mereka datang sendiri. Nah, biasanya yang datang itu adalah jin-jin fasik ya, jin-jin fasik. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di sini saya ingin berbagi pada saudara sekalian untuk menutup portal masuknya jin ya, dan khususnya dari kalangan jin-jin fasik ataupun jin-jin kafir, maka
ada langkah-langkah yang perlu kita kerjakan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apabila di badan kita ya ada benda yang pernah kita makan, atau minuman yang pernah kita minum, atau benda yang kita tanam berupa susuk, atau azimat-azimat, atau raja-rajahan yang pernah, maka kita harus membersihkan dengan cara melakukan terapi ruqyah. Harus dibuang segala bentuk-bentuk barang-barang atau benda-benda yang pernah tersimpan atau tertanam atau yang kita konsumsi di dalam badan kita. Nah, yang kedua, termasuk di rumah. Apabila saudara-saudara sekalian memiliki ya benda-benda azimat-azimat yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, apapun itu bentuknya, ya, yang keyakinan kita berbanding atau sama atau bahkan melebihi keyakinan kita kepada Allah, maka inilah yang harus kita hilangkan. Saudaraku, ya. Para ulama memang sebagian ada yang menganjurkan untuk menulis ya kalimat-kalimat atau huruf-huruf ayat-ayat Quran untuk kita jadikan sebagai wasilah untuk pengobatan atau penyembuhan. Tetapi satu hal, apabila keyakinan kita kepada benda atau kepada hal-hal yang digantungkan, bisa saja kita ini jatuh kepada tamimah, menggantungkan sesuatu benda yang bisa merusak keyakinan kita kepada Allah. Hatta itu kita yakini bahwa bukan ini yang mendatangkan manfaat, tapi Allah. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak sadar atau hati kita kecenderungan pada benda sehingga kita melalaikan atau melupakan Allah, nah inilah kemungkinan bisa mendatangkan atau membuka portal-portal di diri kita atau di rumah kita. Sehingga apa? Terjadilah tadi masuknya jin atau sihir seliuran atau terus-menerus bisa datang di rumah kita. Oke saudaraku, maka yang terkena gangguan jin atau sihir santet teluh tenung, maka yang pertama kali kita yang harus bersihkan adalah badan kita. Lakukanlah terapi ruqyah mandiri. Oke. Kemudian rumah kita, apabila ada azimat-azimat, barang-barang yang kita simpan, yang kita tanam, yang kita tempelkan atau yang kita pasang ya, dimanapun itu, media-media seperti telur, seperti kayu-kayuan, seperti batu-batuan, azimat-azimat, keris ya. Walaupun keris itu sebenarnya kalau kita tidak pernah meyakini keris ini mendatangkan manfaat, tidak ada masalah, karena itu adalah warisan. Selama kita tidak ada keyakinan terhadap benda-benda, apapun itu barang-barang itu, ya, maka insya Allah kita terjaga. Namun kalau ada keyakinan bahwa inilah yang melindungi saya, inilah yang menjaga saya, ini harus perlu kita rubah. Nah, untuk kehati-hatian atau menjaga diri kita, maka sebaiknya tidak ada di rumah kita atau tempat usaha kita. Ya, tidak perlulah ada di diri kita. Kalau saudaraku yang terlanjur pernah mengkonsumsi sesuatu yang berupa barang-barang yang dimasukkan ke mulutnya, yang dimakan, atau yang ditempelkan di wajahnya atau di sekitar tubuhnya berupa susuk-susuk atau benda-benda yang dengan maksud untuk kelihatan aura lebih cantik, lebih tampan dan sebagainya, maka sebaiknya jangan ada di diri kita. Karena ini membuka portal masuknya jin sihir. Nah, ini sekedar saran ya. Pada saudara-saudara sekalian yang ada gangguan jin sihir, maka bersihkan badannya, bersihkan lahir batinnya yang ada di tubuhnya, dan bersihkan lahir batin yang ada di sekitar rumahnya. Yang kedua, cara untuk menutup portal gaib atau portal masuknya jin sihir di dalam badan seseorang atau rumah kita, maka tidak ada cara lain kecuali kita memohon pertolongan Allah, memohon ya penjagaan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bertobat, memohon ampun kepada Allah. Jikalau kita selama ini atau mungkin pernah melakukan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar berupa kesyirikan, maka kita memohon ampun kepada Allah. Ya, kita menyerahkan segala urusan-urusan kita kepada Allah, kita pasrahkan. Setelah kita bertaubat, setelah kita memohon ampun, barulah kita memohon kepada Allah agar segala aura negatif, energi negatif, segala portal-portal yang terbuka di dalam diri kita atau di rumah tempat usaha kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, itu yang utama. Yang ketiga adalah lakukanlah terapi-terapi ruqyah atau membaca Quran. Jangan jadikan rumah kita atau tempat-tempat tinggal kita, tempat usaha kita ini sepi dari zikir, sepi dari ayat-ayat Quran atau dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah,
Rasulullah menyatakan, ya, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maksudnya adalah jangan sampai rumah kita ini sepi daripada bacaan-bacaan zikir. Di antaranya adalah membaca Quran atau berzikir dan sebagainya. Dan salah satu surat yang dibuka Rasulullah, ketika kita ingin menutup segala portal atau mengusir segala jin-jin sihir, bacalah surah Al-Baqarah. Saudaraku, apabila ada gangguan jin sihir di rumahnya, maka rutinkanlah baca surah Al-Baqarah dari ayat awal sampai akhir, ya. Kalau tak bisa baca sekaligus, boleh dicicil, ya, dicicil perlahan-lahan. Bagi yang tak dapat membaca Quran, silahkan putarlah ayat-ayat dari surah Al-Baqarah, ya. Sekarang sudah banyak, ya, murotal Quran. Nah, silahkan putarkan itu, putarkan dan dengarkan dengan seksama, oke. Atau yang kedua, ya, dari cara yang ketiga ini, maksud kita harus melakukan terapi ruqyah, ya. Di samping kita memperkuat amaliyah yaumiyah kita, amal-amal harian, kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga zikir, menjaga amal-amal, ya. Ketika kita melakukan aktivitas, tidak pernah melalaikan Allah, selalu membaca bismillah, kemudian menjaga zikir pagi dan petang, ya. Setiap aktivitas kita selalu hadir, ada kehadiran Allah, selalu mengawasi, melihat kita, mendengar kita. Perasaan-perasaan ini harus kita munculkan. Nah, lakukanlah yang terakhir adalah terapi ruqyah. Sekali lagi, terapi ruqyah. Saudaraku yang tak dapat mengaji, boleh mengikuti terapi atau cukup dengarkan di video-video saya di channel Quranic Terapi. Banyak video yang bisa saudara dengarkan, saudaraku ikuti, saudaraku silahkan amalkan kalau tak dapat membaca secara sempurna. Oke. Atau yang kedua, silahkan saudaraku lakukan terapi ruqyah mandiri secara umum. Yakni apa? Surat-surat umum, ya. Di antaranya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau kalau mau ditambah ayat kursi atau Al-Fatihah, silahkan saudaraku, ya. Bacalah ke seluruh baca ke dua telapak tangannya lalu usapkan ke seluruh badannya. Ini yang pertama. Atau lakukan teknik scanning, ya. Untuk ruqyah mandiri, baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas lalu keluarkan lewat mulut, ya. Atau yang selanjutnya, kita melakukan terapi ruqyah untuk membuat air untuk kita minum, air yang untuk kita pakai mandi, dan air untuk kita percikan. Silakan saudaraku bikin 3 air. Buatlah 3 jenis air ini. Air ruqyah ini. Air untuk kita minum, air untuk kita pakai mandi, dan air untuk kita renjiskan atau percikan ke sekeliling rumah kita. Nah, bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan di video-video saya, dan banyak sekali video-video saya menjelaskan tentang itu. Di antaranya dalam baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ditambah ayat kursi masing-masing 7 kali. Jadi buatlah 3 jenis air. Nah, air ini yang diminum silahkan minum, yang untuk pakai mandi silahkan pakai mandi, dan yang untuk dipercikan silahkan percikan ke sekeliling rumah atau tempat usahanya. Nah, seraya saudaraku selalu berdoa, ya Allah, engkaulah penolongku, engkaulah penjagaku, engkaulah pelindungku, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan cara-cara ini, segala portal-portal yang terbuka di badan kita, ya, ataupun jalan-jalan masuknya syaitan di rumah kita, kalau terlanjur sudah ada, maka silahkan saudaraku lakukan ini. Nah, untuk mengantisipasi, maka saudaraku silahkan hidupkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Jangan kosong dari segala zikir, jangan kosong rumah kita ini dari segala kajian-kajian ataupun mendengarkan murattal Quran, ayat-ayat ruqyah, atau mendengarkan nasihat-nasihat dari tausiah para ustadz, para kiai, dan para ulama-ulama kita. Oke. Sering-sering saudaraku berbuat amal kebajikan. Jadi di saat kita diuji dengan penyakit, maka perbanyaklah amal soleh, sedekah, perbanyaklah qiraatul Quran, zikir, perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu kecuali dalam keadaan halangan, dan jangan lupa untuk selalu melakukan perlindungan dan pembentengan diri. Oke, demikian saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lain dari grup-grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.